Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi bisa menjadi pertanyaan, siapa orang salat sementara salat kencingnya terus menetes tetapi salatnya tetap sah? Jawabannya ini tadi. Hal-hal macam inilah yang perlu kita ketahui supaya jangan ambil alasan malah sah kat dalam sempatnya. Betul, kalau mau berdiri, mau duduk, Nabi mengatakan apa? Shalli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tasati, kalau kamu tidak sanggup, faqu'udan, salatlah dalam keadaan duduk. Wa illam tasati, kalau kamu juga tidak sanggup salat duduk, fa'ala jambin, salatlah dalam keadaan berbaring. Tidak ada kesempatan, tidak ada peluang untuk tidak salat. Salat selama kesadaran ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala man tasarrafa bil mi'raji ila samawatil ula hatta wasala ila sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa jami'i man ihtada. Hadirin hadirat Majelis peringatan Isra Mi'raj rahimakumullah. Satu setengah tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, terjadilah suatu peristiwa yang sangat luar biasa terhadap diri beliau, yaitu adanya diperjalankan pada malam 27 Rajab menurut pandangan yang paling sah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan yang bersifat vertikal dari Masjidil Aqsa ke alam yang tertinggi. Di sanalah beliau menghadap langsung di depan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kisahnya ini saja, kalau ini mau diutarakan mungkin memakan waktu kurang lebih 1 jam, hanya kisahnya saja, itu pun diringkas. Tetapi yang tidak kalah pentingnya ialah hikmah yang ada di balik kisah ini. Dan inilah yang tidak ada habis-habisnya dibahas sampai akhir zaman. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang sekarang ini dikuasai oleh Israel, perjalanan yang bersifat horizontal
Sementara perjalanan dari Masjidil Aqsa ke alam yang tertinggi adalah perjalanan yang bersifat vertikal. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan, terjadi suatu peristiwa pada beliau oleh Jibril dan Mikail, yaitu adanya dibawa ke dekat sumur Zamzam. Beliau dibaringkan, kemudian dibelah dadanya dari atas ke bawah, dicuci dengan air Zamzam, dikeluarkan hati beliau, diisi dengan 6 komponen, baru dikembalikan, ditutup. Ini sebelum diperjalankan. Rupanya peristiwa ini menjadi inspirasi bagi kedokteran. Terjadi pada Andre Gruta, Sanusi Baco, pada tahun 2004. Beliau operasi di Wahidin, dimasukkan cincin. Ada 3 cincin yang dimasukkan. Ketika itu ditanya oleh dokter, barangkali Pak Kiai merokok. Nasabana lasa-lasa ilalen, tapi itu nak kutanak dokter maka luruk ke apa? Beliau mengatakan tidak. Ditanya lagi, barangkali Pak Kiai pernah merokok? Itu betul, pernah. Tetapi sudah 10 tahun saya berhenti. Lalu dokter mengatakan masih pengaruhnya ini. Itu 2004. 2008 ternyata cincin yang dimasukkan itu ada yang sudah tidak berfungsi dan sudah harus betul dibelah ini. Dibawalah ke Jakarta. Kata beliau ceritanya pada saya, keluarganya, anak-anaknya itu tegang sewaktu jantungnya dikeluarkan dan diganti dengan alat buat sementara. Ini di Jakarta, Rumah Sakit Harapan Kita. Yang khawatirnya keluarganya itu, anak-anaknya itu ialah jangan sampai nanti jantung asli ini kalau dikembalikan lalu tidak mau lagi berfungsi. Kan ini mengingatkan kita tadi kepada kisahnya Nabi besar kita ketika sebelum di Isra Mi'rajkan oleh Jibril dan Mikail. Peristiwa ini tidak ada duanya. Tidak pernah terjadi kepada seseorang manusia yang lain. Apakah ia rasul atau nabi, apalagi manusia biasa. Hanya terjadi pada diri beliau.
dan itu pun hanya sekali. Tentunya hal ini jelas menunjukkan keistimewaan Rasulullah, Nabi kita, dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Makanya biasa disebut Sayyidul Anbiya, Imamul Mursalin, imam para rasul. Dan memang pernah mengimami mereka. Kalau ada bertanya di mana? Di Masjid Al-Aqsa. Ketika beliau tiba di sana, Allah menurunkan seluruh nabi yang diutus sebelum beliau. Dan ketika itu Jibril menarik tangan Nabi untuk menjadi imam, memimpin mereka salat 2 rakaat dalam keadaan tidak tahu siapa-siapa itu semua. Nanti sesudah selesai baru Jibril tanya, itu sudah tidak ada, kamu tahu siapa-siapa yang kamu imami tadi itu waktu salat? Nabi mengatakan, ya mana saya tahu, saya baru pertama kali tempat ini, baru pertama kali tempat ini. Lalu apa kata Jibril? Itu tadi yang kamu imami adalah semua rasul dan nabi yang diutus Allah sebelum kamu. Oleh karena itu tidak bohong kalau dikatakan bahwa Nabi ini adalah Imamul Mursalin, imamnya para nabi, penghulu, imamnya para rasul, penghulu pada nabi, Sayyidul Anbiya. Lalu kita tahu semua Tugak Tokek Mami Raja ya. Maka dah agak oleh-oleh ipatarima yang Nabi takuriase parenta sempadan 5 waktu. Kita semua tahu rukun Islam 5: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Mengapa yang diterima di atas hanya salat? Mengapa tidak satu paket kelima-limanya? Magina sempajang ini untuk menunjukkan keistimewaan salat jika dibanding dengan rukun-rukun yang lain. Makanya salat disebut Imaduddin, tonggak agama, Miftahul Jannah, kunci surga, Miftahul Khair, kunci segala kebaikan. Itu salat. Dan salat ini mempengaruhi amal yang lain. Kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama diperiksa nanti di hari kemudian amalan hamba itu adalah salatnya. Fa iza salahat salahal sairu amali. Apabila salatnya itu baik, maka ikutlah baik semua amalannya. Wa iza fasadat, tetapi apabila salatnya rusak, fasadat sairu amali, maka rusak semua amalan yang lain. Salat mempengaruhi amalan yang lain. Dan orang yang tidak salat itu ada 2 macam hukumnya. Apakah dia tidak salat karena kemalasan, ataukah dia tidak salat karena mengingkari kewajiban? Dia perlu. Kalau ia tidak salat karena kemalasan, apabila meninggal dunia tetap diperlakukan kepadanya sebagai seorang muslim. Kalau
ia meninggalkan salat hanya karena faktor kemalasan. Tetapi apabila ia meninggalkan salat karena faktor pengingkaran, tidak mengakui wajibnya salat, maka ia tidak berhak diberlakukan sebagai seorang muslim. Ini hukum agama. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafankan, tidak boleh disalatkan sebagai muslim, dan tidak boleh dikuburkan pada pekuburan orang muslim. Ya kung katau di nasampanya nasabak nasakarnya wajikan nasampanyangnya. Sedemikian rupa salat ini, sehingga kita para orang tua diperintahkan oleh Rasulullah, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintangi, binalah anak-anak kalian salat apabila mereka sudah sampai usia 7 tahun. Di sini banyak orang tua mungkin kita di sini macam-macam. Kapan kita mulai salat? Macam-macam. Mungkin mulainya salat waktu anak-anak, tetapi adanya salat betul-betul setiap waktu itu tanda tanya. Pada makuke kan yang anak teh wadi tadi macam masa panjang isa, tapi masa panjang subuh muga matuk noleh dena. Yang begini-begini, bagaimana nanti kalau pertanyaan? Sebagaimana dikatakan Rasulullah, itu yang pertama ditanyakan, tanya hak jita, tanya umrata, sempajata. Lalu ada kebijakan Tuhan. Bagaimana kebijakan Tuhan? Apabila menemukan salat seorang hamba itu kurang, kalau tadi dikatakan masolang itu, masolat malah lainnya, Tuhan keluarkan kebijakannya dengan mengatakan apa? Unduru li abdi hal lahu min nawafilah. Wahai malaikatku, coba periksa hambaku, jangan sampai ada amalan-amalan sunatnya. Parise gare ya ro atakuro, jaka engka amala-amala sunana, jaka engka sepaja-sepaja sunana, ala ya ro mute pangen ya ro sepaja perluna ya ro bangka-bangkai. Sare ko mengi lebur ngi utarima, na utarima tu sini na malak nalenge. Semoga Tuhan memberikan kita usia yang panjang untuk mendapatkan Ramadan akan datang, bulan di mana amalan kita digandakan berlipat ganda. Kita banyak memperbanyak amalan-amalan sunat untuk jampe ya sini na sebok-sebok na sempaja parlutai. Supaya hal macam ini tidak berulang pada kita, itulah tadi, didiklah anakmu ketika usia 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun belum salat, pukulkan dia. Di Indonesia nak kena undang-undang perlindungan anak. Bagaimana sehingga anak usia 10 tahun lalu tidak dipukul? Kalau memang 7, 8, 9, 3 tahun saja, 3 tahun berturut-turut, 7, 8, 9 kita bina betul-betul salatnya, 10 tahun sudah otomatis. 10 tahun sudah otomatis, jaminan itu. 3 tahun kalau memang dijaga di situ dalam 3 tahun, maka ketika usia 10 tahun sudah otomatis salatnya. Dek nata perintangi. Tapi ada jadi lagi masalah. Ya kuambok nama kutu masam pajang. Beku gak dijawab-jawab. Salat ini
tidak boleh sama sekali kita tinggalkan, kecuali kalau seseorang itu hilang kesadaran, koma. Selain daripada itu, yang diberikan izin untuk tidak salat perempuan haid, perempuan melahirkan, darah nifas, darah yang menyertai kelahiran sekitar 40 hari yang umum. Siapa lagi? Anak-anak sampai balik. Siapa lagi? Orang gila. Inilah yang dikecualikan. Tapi siapa yang memiliki kesadaran, tidak boleh tawar-menawar salat. Coba bandingkan dengan rukun puasa. Rukun puasa, kalau kita sakit boleh tidak puasa. Nanti di luar Ramadan kalau sudah sembuh baru dibayar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Siapa di antara kalian ada yang sakit atau kamu musafir, lalu ia boleh meninggalkan puasa, tetapi fa iddatun, buatkan perhitungan pada hari-hari lain di luar Ramadan. Ketika yang sakit ini sudah sembuh dan ketika yang musafir ini sudah kembali ke kampung, boleh. Orang musafir tidak puasa. Walaupun bagi saya pribadi, kalau dalam perjalanan itu tidak merepotkan, tetap puasa. Kenapa? Andai kata tidak dibayar, mana lebih enak berpuasa ketika semua orang berpuasa atau ketika orang tidak berpuasa lalu kita sendiri yang berpuasa? Mana lebih enak tuh? Itu pikiran saya. Menengah menisuruhkan pajai. Ini orang musafir. Orang musafir berat. Tetapi salat, sakit tidak boleh ditinggalkan. Musafir tidak boleh tinggalkan. Hanya bagi musafir dikasih korting yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu namanya kasar. Kemudian yang kedua adalah adanya yang boleh digabung, duhur dengan asar, maghrib dengan isya, namanya jamak. Jadi kalau di korting dan dikumpulkan dikatakanlah jamak kasar, kumpul dan diringkas. Itu tapi tidak boleh tinggalkan salat, tetap dilakukan. Nah, yang menjadi masalah buat masyarakat kita, banyak masyarakat kita apabila sudah sakit sudah tidak lagi salat. Yaku liuk mani bawa kilu renge dek dana sempajang. Alasannya dek ulai. Itu tidak benar. Kita perlu tahu bahwa salat punya hukum lain, hukumnya salatnya orang sehat dan lain hukumnya salatnya orang sakit. Kalau kita sakit, jangan mau lakukan salatnya orang sehat, ya nanti dia ulai. Dan Tuhan tidak membebankan itu. Saya memulai dari awal. Seorang sakit, pertanyaan, bisakah berwudu? Kalau bisa berwudu, tidak bisa tayamum. Kalau tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, jangan. Tapi salat kok. Ada salat namanya faqidut tahurain, istilahnya di dalam kitab fikih. Salat yang ketiadaan 2 alat suci. Ketiadaan 2 alat suci yaitu air dengan tanah. Ini disamakanlah dengan orang yang sakit yang tidak bisa lagi berwudu dan tidak bisa tayamum.
hanya tinggal berbaring. Ya, sudah tidak ada lagi kekuatan pada dirinya. Tetapi dia harus tetap salat. Tiba waktu tetap harus salat. Ya. Lalu ada juga yang bisa berwudu, tetapi karena ada faktor pada tubuhnya yang menjadi masalah. Contohnya laki-laki yang ayang-ayangan, tesemuero, orane cawek-cawengen, tesemuero sangat cawek-cawengen, nafoji masuk tacek de temena nadik nasat dingi. Nah, bagaimana ini? Ini semua perlu kita tahu. Tadi subuh setelah selesai pengajian saya di Bukit Baruga, ada orang tua datang bisik saya, iya nak kena kak ya tuh. Nah, selalu mengganggu pikiran saya. Saya katakan mulai sekarang tidak ada lagi gangguan itu, karena sudah dijelaskan. Orang yang macam itu dia harus bersihkan barangnya, kemudian dibalut. Kalau pengakuannya tadi pagi itu pakai pamper, boleh pakai pamper, lalu langsung berwudu. Selesai berwudu langsung salat. Dan nanti dia lakukan ini apabila sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu salat, setiap waktu salat. Ini orang yang ayang-ayangan. Bagaimana ya orang yang ada di rumah sakit, yang ada di kateter? Itu tadi, bisakah berwudu? Tidak. Tayamum? Tidak. Kalau bisa tayamum, tayamum. Lalu salat. Bagaimana salat? Sementara kayak kencingnya terus menetes. Dia buat dia itu mendapatkan dispensasi dari Allah. Jadi bisa menjadi pertanyaan, siapa orang salat sementara salat kencingnya terus menetes tetapi salatnya tetap sah? Jawabannya ini tadi. Hal-hal macam inilah yang perlu kita ketahui supaya jangan ambil alasan malah sah kat dalam sempatnya. Betul, kalau mau berdiri, mau duduk, Nabi mengatakan apa? Sholli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tasati, kalau kamu tidak sanggup, faqu'udan, salatlah dalam keadaan duduk. Wa illam tasati, kalau kamu juga tidak sanggup salat duduk, fa'ala jambin, salatlah dalam keadaan berbaring. Tidak ada kesempatan, tidak ada peluang untuk tidak salat. Salat selama kesadaran ada. Nah, bagaimana kalau salat duduk? Mana yang bisa dia lakukan? Mana yang bisa dia lakukan? Sekarang ini banyak orang melakukan dalam keadaan duduk di kursi, oke? Duduk di bawah, oke? Duduk bersila, oke? Mana yang bisa dilakukan? Walaupun afdalnya kalau bisa duduk antara dua sujud, atau duduk tahiyat awal, iftirash, itu yang afdal kalau dia bisa. Sujud, kalau mampu sujud rapat silakan, tapi kalau tidak jangan dipaksakan. Itulah pada masa Nabi pernah menziarahi seorang sahabat yang lagi sakit. Persis tiba di situ, nasi tujuannya masam panjang tudang. Keluarganya kasih bantal di depannya, kira-kira di situ mau sujud karena sulit rapat ke bawah, kasih bantal. Nabi tiba di situ, diambil bantal itu, lemparkan. Ini keluarganya dikira, oh, no
mulai kapan dia nak di kuma pecai nasa para puro-puro aju nasa le puro-puro aju nasa ma pecai on angka gulunge. Ternyata Nabi juga singkirkan. Lalu Nabi kasih petunjuk, ruku cukup dia membungkukkan sedikit, dan sujudnya membungkukkan lebih rendah daripada rukunya, sudah oke. Agama kita membuka peluang yang sangat ringan, tapi kita perlu tahu, karena kalau tidak tahu jadinya tidak salat. Problema itu duduk. Bagaimana salat berbaring? 4 posisi terbuka. Salat berbaring 4 posisi terbuka. Kalau memungkinkan, 1 posisi baring sisi kanan, kepala di utara, menghadap ke kiblat. Posisi kedua, berbaring sisi kiri, kepala di selatan, juga menghadap ke kiblat. Ini untuk Indonesia. Posisi ketiga, tertelentang, lengan-lengan, kepala di timur. Kalau di Indonesia, agama ni monro, titi atau purani, titi abio purani, lengan-lengan puratoni, agama ni monro, ngopang. Tertelungkup. Kalau tertelungkup, kepalanya di sebelah barat. Kebalikannya kalau tertelentang, asigilingin nak kulingan iku mau pangi, ulun atau si mundorai. Tidak ada alasan. Saya kira yang umum ya, yang enakan bagi orang sakti itu tertelentang. Ya masyhur tuh lengan-lengan. Nah, kalau ini yang terjadi, seandainya, ini lagi, seandainya bisa tempat tidurnya diatur, maka itu tadi kepalanya di timur. Tapi andai kata tempat tidurnya tidak bisa diatur, sudahlah, begitu saja, menghadap ke kiblat. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Di mana kalian berada, arahkan wajah kalian ke sisi bagian Ka'bah. Itu dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan tidak normal, fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah. Menghadap kemana saja kamu, di sana ada Allah. Nah, itulah tadi. Bagi orang yang sakit, kalau bisa diatur tempat tidurnya begini, iya. Tapi kalau tidak bisa diatur, begitulah. Darurat namanya. Dalam agama kita dikenal itu kondisi-kondisi darurat. Tadi jangan tinggalkan. Kalau masih bisa gerak, ada bisa gerak, gerakan yang masih bisa. Kalau tidak, tidak usah. Sisa matanya menghadap agak ke bawah sesuai dengan posisinya, berdiri kah, ruku, duduk kah, sujud kah, itu lalu dia baca. Kalau masih bisa membaca. Andai kata tidak bisa lagi membaca, sisa hatinya lah yang membaca. Pokoknya dilakukan sampai batas kemampuan di mana. Itulah kewajiban. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan kepada hambanya kecuali dalam batas-batas kemampuannya. Ini rumusnya.
Jadi selama kita kung kamu fi mak berumperunge, selama ada kesadaran, tidak ada jalan meninggalkan salat. Laksanakan, lakukan salat, tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semoga apa yang saya katakan pada malam hari ini yang menjadi pencerahan buat kita. Siapa tahu ada di antara keluarga yang sakit, janganlah jadi alasan untuk tidak salat. Ingatkan bahwa lain salatnya orang sehat, lain salatnya orang sakit. Orang sakit salatnya sesuai dengan kondisinya, tapi orang sehat harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, tidak boleh menyimpang. Kapan menyimpang, tidak sah salatnya. Ya, tapi bagi orang sakit lain ketentuannya. Ketentuan orang sakit sampai di mana kemampuannya, itulah yang dia lakukan dalam salatnya. Hadirin hadirat, barangkali ini sempat saya sampaikan pada malam hari ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Mengapa umat Islam memperingati ini? Karena peristiwa ini sangat luar biasa sebenarnya, yang menunjukkan ketinggian Nabi kita di antara Rasul, juga ketinggian salat di antara perintah-perintah yang lain. Dan karena ketinggiannya itu, maka kita tidak dikasih kesempatan untuk tidak melakukan salat. Lakukan, tetapi sesuai dengan kondisi masing-masing. Hubungan dengan Allah jangan diputuskan, hubungan dengan yang di atas jangan diputuskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tarna ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma la tara fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farjata wa la hajata min hawajidina wa akhira fi ma fi ridak illa qadaita wa sarta ya rabbal alamin. Na'udzu bi wajhillahil karim bi kalimatillahi tammati allati la yajzuhunna baron wala fajirun min syarri ma khalaqa wa zar'a wa bara wa min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma yarju fiha wa min syarri ma fil ardi min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin ila tariqan yatruku bi khair ya arhamar rahimin ya rahman bi rahmatika allati wasi'at kulla syai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi